A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudlamuna fatila. Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada ahli kitab. Di sini adalah untuk orang Yahudi dan Nasrani. Akan tapi ketahuilah firman Allah berlaku untuk siapapun. Hari ini pun kita perlu merasa diseru oleh Allah. Orang yang merasa beriman, ya ayyuhalladzina utul kitab. Hai orang-orang yang telah diberi kitab suci pegangan, orang Yahudi dan Nasrani, yang merasa dirinya adalah ahli kitab, dimanapun engkau berada dan kapanpun engkau hidup, pada zaman Nabi waktu itu atau sampai hari ini pun. Ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai orang yang merasa diberi oleh Allah kitab, mengaku dirinya adalah ahli kitab, mendapatkan wahyu, mendapatkan kitab suci dari nabi-nabi mereka, Yahudi dan Nasrani. Aminu biman nazzalna. Aminu biman nazzalna, maka engkau berimanlah kepada apa yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan lima ma'akum. Dan Nabi yang membawa risalah terakhir ini, Nabi Muhammad ini, musaddiqan lima ma'akum, datang bukan untuk mendustakan agamamu, akan tapi mengukuhkan dan mengatakan agamamu yang dibawa oleh nabimu adalah agama benar. Dan Nabi Muhammad seperti itu, musaddiqan lima ma'ahum. Nabi membenarkan bahasanya Nabi Musa datang dengan risalah. Bahkan siapapun dari umat Nabi Muhammad yang tidak mempercayai Nabi Isa dan Nabi Musa, maka kafirlah mereka. Nabi Muhammad datang bukan untuk mendustakan Nabi Isa, bukan untuk mendustakan Nabi Musa dan Nabi-Nabi terdahulu, tapi untuk mengukuhkan. Musaddiqan lima ma'ahum. Sampai di sini dulu kita jelaskan. Dan ini berlaku untuk kita juga. Pendidikan. Bahwa bagi orang yang beriman itu hendaknya kapan mendapatkan seruan kebenaran, segera untuk menyambut. Dan itu berantai. Mulai dari nabi ke nabi itu terus begitu. Nabi Musa alaihissalam yang diutus sebelum Nabi Isa, maka pengikut Nabi Isa waktu pertama kali mendapatkan seruan dari Nabi Isa, Nabi Isa pun mengukuhkan dan membenarkan Nabi sebelumnya. Terus mata rantai. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad datang untuk membenarkan, untuk mengakui bahwasanya agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu adalah benar. Kapan agama itu akan menjadi rusak? Di saat mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Sehingga Nabi dengan Nabi ini satu paket akidahnya, nggak akan berubah. Tentang keimanan, akidah Tuhannya tunggal, Allah Maha Tunggal dan seterusnya. Sehingga yang mengingkari nabi-nabi ini, maka mereka kafir. Bahkan dengan Nabi Muhammad pun mereka harus mempercayai. Kalau tidak, tidak dianggap.
Bahkan Nabi adalah khatamun nubuwah, khatamun nabiyyin. Khatam pungkasan atau khatim pungkasan. Khatam sebagian mengatakan stempel. Artinya tidak ada nabi yang diutus pada zaman sebelum Nabi Muhammad tidak akan mereka dianggap sebagai nabi kecuali di dalam ajaran mereka adalah memberikan kabar gembira akan adanya Nabi Muhammad, di stempel. Harus percaya Nabi Muhammad, kalau tidak dianggap dan tidak akan menjadi nabi. Jadi mereka memberikan kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun ternyata musaddiqan lima ma'ahum. Musaddiqan lima ma'akum. Ya, ini ma'akum di sini orang Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad pun membenarkan keberadaan nabi-nabi terdahulu. Orang-orang munafik. Ya memang di dalam hatinya tidak ada iman yang sesungguhnya. Menggunakan ayat-ayat semacam ini untuk merusak Islam. Yang sekarang sering kita kenal dengan istilah pluralisme, mengatakan semua agama sama. Ini pakai hujah-hujah semacam ini. Nabi Muhammad datang untuk membenarkan nabi-nabi terdahulu. Kenapa kamu mengingkari agama Islam dan agama Yahudi dan Nasrani? Ini bahasa yang kadang dipelesetkan oleh manusia pendusta. Agama Yahudi dan Nasrani, agama Nabi Isa dan Nabi Musa, maka menjadi tidak benar. Bukan agamanya dibawa Nabi Isa tidak benar, bukan agama yang dibawa Nabi Musa tidak benar, akan tapi agama yang saat ini dirubah oleh umat Nabi Musa, Nabi Isa, yang berdusta atas nabi mereka, atas nama nabi mereka. Mereka berdusta, merusak. Sehingga agama Yahudi dan Nasrani sekarang berubah. Nah, ini seruan kepada orang yang masih berpegang pada kitab suci mereka. Dan ada di antara mereka, sebab ancamannya apa? Kalau kalian, wahai orang-orang yang mengaku, wahai hamba-hamba yang mengaku dirinya punya iman kepada Allah, dan mendapatkan kitab suci, lihat, di dalam kitab sucimu itu ada apa? Ya, di dalam sucimu ada berita tentang apa? Dan jangan berdusta. Mengajak jujur. Di dalam kitab suci mereka berita-berita tentang Nabi Muhammad, tapi disembunyikan oleh mereka. Dan kalau kalian tidak mau mempercayai dan menerima Nabi akhir zaman ini, maka ketahuilah, awas ada ancamannya. Min qabli an natmisa wujuhan. Berimanlah kepada engkau. Terimalah ajaran Nabi Muhammad ini. Terimalah kebenaran yang dikirim oleh Allah hari ini. Zaman ini. Sebelum kau akan dihapus wajahmu. Maksudnya dihapus wajahmu. Ada ulama menafsiri makna ini adalah semacam dikutuk. Sehingga tidak ada bentuk wajahnya. Ada sebagian lagi mengatakan tafsirannya, penjelasannya di belakang. Fanaruddaha ala adbariha. Maksudnya apa? Akan menjadi orang yang jauh dari kebenaran. Ada dua makna penafsiran yang dihadirkan para ulama. Akan dihapus wajahnya, mukanya jadi ke belakang, sehingga menjadi tidak bentuk. Itu yang pertama. Seperti dirubahnya ashabus sabti tadi. Wa'unal anum kamala'anna ashabus sabti. Atau kalian akan dikutuk. Ingin dikutuk seperti dikutuknya orang-orang Yahudi yang melanggar perintah nabinya agar tidak berburu, agar mencari ikan di hari Sabtu, tapi mereka malah mencari ikan di hari Sabtu dan dikutuklah mereka. Kunu kiratatan khasin. Akhirnya mereka menjadi kera, tidak lagi bentuk seperti manusia. Apakah kalian itu ingin seperti pendahulumu, hai orang Yahudi, untuk menjadi kera? Ada yang mengatakan makna semacam ini. Makna lain yang dipahami oleh para ulama adalah fadarudda ala adbariha, kau akan dikembalikan menjadi jauh ke belakang. Artinya apa? Semakin jauh dari kebenaran. Biarpun kebenaran datang, kau tidak akan bisa menerima. Karena apa? Kau sudah terlalu jauh. Dan semakin jauh kau dari kebenaran. Wa kana amrullahi maf'ula. Dan ketahuilah, apa yang Allah kehendaki, ketentuan Allah itu pasti terjadi. Dan kamu jangan macam-macam. Ingat, wahai orang yang beriman kepada kitab-kitab suci yang pernah diturunkan, ingat, itu Nabi akhir zaman yang harus kau percayai. Ini loh kebenaran, terima kebenaran ini. Kalau tidak, kau akan kembali semakin jauh daripada kebenaran. Dan susah bagimu untuk terima kebenaran. Dan betul, sampai hari ini lihat, orang Yahudi semakin jauh, semakin jauh. Semakin jauh orang Nasrani, semakin jauh dari Islam.
difahami oleh para ulama yang lainnya. Hendaknya kita pun demikian. Kapan kita mendengar kebenaran, segera ambil dan amalkan. Jika itu masalah kewajiban dan keharaman, itu tentu selama-lamanya. Kalau kepleset kita dalam keadaan kita segera bertobat. Ngeritik-ngeritiki Al-Quran, ngeritik-ngeritiki Nabi. Ini bencana bagi dirinya. Fanuruddah ala adbariha. Maka akan semakin jauh dari kebenaran Nabi. Dan lihat, orang-orang yang mengatakan dirinya adalah pemikir-pemikir Islam. Tapi lihat, mulai mengkritisi Al-Quran. Kurang ajar kepada Al-Quran, kaum-kaum liberalis itu. Lihat, mereka bukan tambah dekat, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kurang ajar, berkembang loh kejahatan mereka. Dan kepleset. Ini. Awas hati-hati. Bahkan para kekasih Allah, ulama-ulama, jika menemukan Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran, itu dia akan mengatakan, lahirnya bertentangan, tapi hakikatnya tidak. Dilacak, dicari sampai bagaimana Al-Quran tidak bertentangan. Karena memang Al-Quran tidak bertentangan. Ternyata yang bertentangan adalah pemahaman. Al-Quran tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Diceritakan di sini juga, ada seorang yang menghafal Quran 30 juz, dan dia menghafal 2000 hadis di Arab sana. Rupanya hanya mengkritisi kisah pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Zainab. Mengkritiki Rasulullah. Langsung dihapus hidayahnya oleh Allah. Sehingga murtad. Padahal punya hafal 30 juz. Jangan macam-macam dengan hukum Allah. Al-Quran. Nabi SAW. Kalau ternyata ada sesuatu yang kayaknya membuat kita tidak senang misalnya. Itu langsung yang dikoreksi hati kita. Jangan macam-macam dengan syariat Nabi SAW. Fadaruddah ala adbariha. Maka orang yang seperti itu akan dijauhkan dari petunjuk Allah. Semakin jauh dan semakin jauh. Dikisahkan dari orang ahli kitab. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Dia ketemu Sayyidina Umar bin Khattab dinasihati untuk beriman. Berimanlah. Ka'ab tidak mau. Berimanlah. Bukankah Nabi Muhammad pernah disebut di dalam kitab sucimu? Tidak mau. Akhirnya berjalanlah Ka'ab al-Ahbar ini. Ketemu kaum muslimin. Yang saat itu kaum muslimin itu membaca ayat yang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina utul kitab aminu. Itu ayat tersebut. Wahai ahli kitab, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang membenarkan tentang nabi-nabi terdahulu. Kalau tidak, kau akan kembali jauh dari kebenaran. Ka'ab al-Ahbar setelah mendengar ayat ini baru, aku tidak ingin jauh dari kebenaran. Aku harus mengakui. Maka masuk Islam. Lihat, hendaknya kita pun seperti itu. Banyak setan mengganggu tentang hukum waris. Ya, katanya tidak adil. Ini adalah iblis yang mengganggu. Macam-macam. Sekarang setan masuk melalui orang-orang seperti itu, meragukan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan kadang dikemas menarik sekali. Hukum kisos. Apa itu hukum kisos? Masa Islam membawa rahmat lil alamin katanya. Kok ada hukum kisos dan seterusnya. Alasan hak asasi manusia dan sebagainya. Katanya kisos bertentangan dengan hak asasi manusia. Dikisos, seorang yang dikisos itu dibunuh, itu bukan karena dia itu tidak ngapa-ngapain, karena dia pernah membunuh, dan membunuhnya pun harus terbukti dengan membunuh karena kesengajaan. Jadi dia telah membunuh manusia, bukan manusia saja, kemanusiaan. Membunuh manusia kan bukan manusia ya. Kalau orang membunuh salah, membunuh, nembak kena orang, naik mobil nabrak, itu bukan membunuh. Tapi itu manusia di hadapan lalu dibunuh, berarti dia adalah bukan manusia lagi yang membunuh itu. Karena dia telah meniadakan kemanusiaan. Lah kalau hak asasi manusia di sini. HAM. Oh, sekarang kalau HAM hukum kisos dikritiki Islam.
Kisos di dalam Islam itu setelah seorang pembunuh itu terbukti benar-benar melakukan pembunuhan dengan kebenciannya dengan kemanusiaan itu sendiri. Tidak bisa memaafkan hatinya. Lalu membunuh. Membunuh dengan sengaja. Dan mereka masih belum terima dengan begitu. Ya mereka yang atau bapaknya yang dibunuh. Karena mereka biasa membunuh, lihat. Pembantaian di sana, pembantaian di sini, lihat. Berapa ribu muslimin di Afghanistan hancur, berapa muslimin di sini. Mereka biasa membunuh. Mereka di saat Islam menegakkan hukum-hukum semacam ini, mereka mengkritisi. Mana ada pembantaian dari kaum muslimin? Sementara sekarang yang dituduh teror adalah kaum muslimin. Teror kaum muslimin, coba. Di Jerman ribuan orang yang terbunuh, yang bunuh bukan umat Islam. Nagasaki, Hiroshima bukan umat Islam. Di Afghanistan ribuan orang bukan umat Islam yang membunuh. Dan masih tempat-tempat yang lain pembunuhan bukan umat Islam. Tapi dengan hukum menegakkan kebenaran, Islam dituduh karena itu adalah tidak manusiawi. Bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga muncul ada orang-orang yaitu yang boleh meragukan Al-Quran. Itu awal kehancuran dan awal dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum qisas itu ditegakkan, lihat, karena orang itu memang sudah benar-benar menghancurkan kemanusiaan. Sehingga membunuh satu orang seperti membunuh manusia semuanya. Dalam Al-Quran disebutkan. Kemanusiaan. Bukan manusianya. Membunuh kemanusiaan. Kemudian ada lagi yang dikritisi hukum-hukum yang lainnya. Sampai yang dibenarkan adalah apa yang diinginkan manusia. Pernikahan sejenis. Di saat Al-Quran mengatakan tidak boleh dikritisi Al-Quran. Sampai ada kalimat yang merendahkan nabi-nabi terdahulu. Itu kan sentimennya Nabi Lut saja, karena anak perempuannya nggak laku. Selalu marah-marah kepada orang-orang yang lagi homo. Itu kan kurang ajar dengan nabi-nabi. Sudah lihat. Dan itu semakin jauh, lihat. Manusia yang masuk dunia ini akan semakin jauh dari hidayah. Sombongnya luar biasa. Nggak bisa dinasehati. Bahkan dia bicara dengan insaf, dia mengatakan, kami berbicara dengan insaf. Waduh, apalagi diajak ngomong. Kami menginsafi ini semua nih, hati-hati. Pokoknya jangan dilatih anak kita untuk mengingkari Al-Quran. Termasuk kasus-kasus hati poligami dan sebagainya. Poligami ada dalam Islam, tapi ada aturannya juga dalam Islam, bukan seenaknya. Semuanya ini, kalau sudah hukum dalam Islam, dengar. Jangan sampai ada mengkritik, apaan tuh, susah banget tuh Islam, awas. Fanaruddah ala adbariha, akan dijauhkan dari kebenaran. Balik mundur. Bisa masuk, mundurnya itu sampai derajat kekafiran. Mundur itu sedikit demi sedikit. Ada mundur menjadi ahli maksiat. Terus, sampai mundur, seperti sebelum masuk Islam, kafir. Dan dikutuk, tidak sampai di situ. Nala'nahum. Allah kutuk, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayo selama ini, ayo kita, kapan kita mendengar kebenaran, ayo kita insyafi dengan hati. Jika itu adalah kewajiban, segera kita laksanakan. Jika itu keharaman, segera kita tinggalkan. Kalaupun kita masih berat meninggalkan keharaman karena satu sebab, mungkin pelaku dosa, tapi ingat ini adalah dosa. Adukan kepada Allah, ya Allah, aku masih melakukan dosa. Ini haram, katakan haram. Tidak usah beralasan, gini aja kok haram, susah benar si Islam. Awas, jangan ngomong gitu. Islam datang dengan kemaslahatan semuanya. Hanyalah kayak anak yang bodoh jika ibundanya rela dizinai oleh seseorang. Binatang pun tidak seperti itu. Islam melarang ini, perzinaan. Jangan berkata itu kan yang penting suka sama suka. Islam menjaga nasab, menjaga kemuliaan keluarga dan seterusnya. Pendidikan Islam yang dibawa nanti lagi kalau sudah hukum Al-Quran, hukum hadis itu maknanya apa? Apa yang telah diputuskan oleh para ulama dengan pemahaman mereka. Bukan langsung kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi, siapa ente. Gitu loh kalau nggak langsung Al-Quran dan hadis nanti. Siapa kita? Langsung dikit-dikit Al-Quran hadis Nabi. Memang maksudnya Al-Quran dan hadis yang kami sampaikan ini adalah apa yang dihadirkan oleh para ulama dengan pemahaman mereka tentang Al-Quran dan hadis. Kitab.
Itulah pemahaman para ulama tentang Al-Quran. Maka jangan ingkar. Al-Quran pasti benar. Dan hadis Nabi pasti benar. Kalaupun ternyata nanti ada kesalahan, paling yang terjadi adalah kesalahan pemahaman seseorang. Sehingga di situ ada perbedaan pendapat. Baik, intinya biasakan kita di saat mendengar kebenaran, hendaknya kita mengikuti segera. Kalau itu amalan sunnah, amalkan biarpun hanya sekali. Khawatir kita termasuk golongan orang yang tidak mau mendengar kebenaran. Amalkan sunnah tersebut. Pernah satu ayat yang pernah kami hadirkan. Imam Muhammad Al-Bakir saat mendengar wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Setiap hari sering membaca ayat bahwasanya orang yang akan mendapatkan kabar gembira surga yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Di antara yang bertakwa adalah yunfikuna fis sarra'i wad dharra, bersedekah di saat senang dan di saat susah. Sudah diamalkan oleh beliau. Wal kadhimina al-ghaidha, menahan marah. Wal 'afina 'anil nasi, memaafkan manusia yang bersalah tersebut. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Ayat dibaca oleh beliau. Akan tapi ketahuilah ahli insaf itu beda. Di saat anak beliau meninggal dunia gara-gara pembantunya yang mengantarkan kambing guling lalu menjatuhi bayinya lalu meninggal dunia. Waktu menjatuhkan kambing bukan dengan sengaja. Kan dalam riwayat dia kesandung karpet begini lalu tumpah begitu bayi yang kecil yang masih merah kejatuhan kambing guling sehingga meninggal seketika. Marah atau tidak? Marah. Putranya. Subhanallah. Ingat ayat Al-Quran. Selama ini aku hanya membaca wal kadhiminal ghaidha. Karena waktu itu diingatkan sama budaknya, waktu tahu tuannya ini marah, mukanya marah, tiba-tiba sang budak membaca ayat wal kadhiminal ghaidha. Langsung ditahan. Aku harus mengamalkan ayat saat ini. Selama ini ayat hanya aku dengar di telingaku dan aku baca di lidahku, tapi aku belum mengamalkannya. Hari ini aku akan mengamalkan. Aku ditimpa musibah, aku harus sabar. Wal kadhiminal ghaidha. Dengan ayat Al-Quran. Ditanya wal 'afina 'anil nas, budaknya orang alim itu pintar membaca ayat wal 'afina 'anil nasi dan memaafkan kepada manusia. Aku maafkan kau. Baik kan? Sebab kapan lagi aku mengamalkan kalau bukan saat ini? Ini loh saat ini aku mendapatkan musibah wal 'afina 'anil nas. Dilanjutkan ayat wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Maka sang imam seketika mengatakan, engkau merdeka. Tidak mau melawan hawa nafsunya. Tidak melawan egonya itu, anakku sudah dibuang kataku itu. Karena apa? Syariat Nabi Muhammad nomor 1. Al-Quran mengatakan wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidha. Kapan kalau bukan hari ini? Artinya apa? Sebisa mungkin kita mengamalkan secepat itu. Kalau kita maju kepada Allah selangkah, sejengkal Allah maju selangkah. Kita jalan, Nabi Allah lari. Maknanya apa? Lebih cepat Allah itu menyambut kita. Kesunahan-kesunahan mulai duha, qiyamul lail semuanya itu. Kalau kita pernah mendengar kebenaran, amalkanlah biarpun hanya sekali dulu. Asalkan kita jangan sampai kena ayat ini. Dengar kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Diamalkan secepat mungkin. Sambut, aku harus mengamalkan. Mendengar kalimat sedekah, keluarkan seberapapun yang kita punya di saku kita. Kapan lagi kalau bukan hari ini? Biasa untuk kita itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dikhawatirkan kalau tidak hati kita semakin keras, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mendapatkan kutukan dari Allah. Memang kesunahan tidak menjadikan Allah mengutuk kita. Akan tapi lihat, pengingkaran kepada sunnah menjadi dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak mengamalkan sunnah memang tidak dikutuk. Tapi dikhawatirkan nanti masuk bab pengingkaran sunnah. Sehingga di saat di hati kita ada pengingkaran kepada sunnah, maka mengamalkan sunnah jadi wajib. Itu kata ulama. Contoh istinja dengan batu. Biarpun dalam keadaan adanya air, istinja dengan batu. Atau tisu dalam hal ini. Tisu kering yang sudah memenuhi 5 syarat sebagai alat istinja dengan batu. Atau yang sebagaimana Nabi, maka saat itu wajib bagi kita untuk melakukan istinja dengan batu. Ya. Kalau sunnah Nabi,
Kok hati kita merasa sunnah Nabi bukan ya sesuatu yang wajib. Sesuatu yang sunnah gitu. Lebih luas maknanya kalau sesuatu yang sunnah. Sesuatu yang sunnah, jika kita belum bisa melakukan, maka kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, biarpun itu sunnah, yang menjadi masalah pengingkaran kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengeraskan hati. Apaan tuh? Cuman sunnah Nabi ada tempatnya. Sunnah Nabi ada tempatnya. Jangan kembar-kembar sunnah nyakiti orang dan sebagainya. Dikisahkan suatu ketika ada siwakan, kan kapan siwakan? Mau sholat, kemudian habis mau lagi wudhu, lagi gandrung dengan sunnah Nabi. Akhirnya sang syekh ini merasa tidak nyaman. Ya waladi, wahai anakku, jangan siwakan di sini. Rupanya sombongnya keluar. Ya syekh, ini kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Maksudnya syekh itu ada adabnya, ada tempatnya. Rupanya dia dengan bahasa kayaknya sombong betul nih. Wah, ini kayaknya baru kenal sunnah ini. Wahai anakku, menjalankan sunnah Nabi sendiri juga ada tempatnya. Tidak di setiap tempat lalu kamu bisa mengamalkan sunnah Nabi. Ada adabnya. Coba, kamu tahu enggak? Mencabut bulu ketek sunnah atau tidak? Sunnah. Coba kamu cabut di sini. Pantas enggak? Jadi memang kadang-kadang yang baru kenal sunnah itu sok dikit-dikit sunnah Nabi, tapi tidak pakai adab dan tata krama. Semuanya harus ada bimbingan. Baik. Mengingkari itu enggak benar. Syekh tadi tidak mengingkari sunnah Nabi, hanya ingin menunjukkan tempat yang tepat. Di mana tempatnya aku harus menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pengingkaran kepada syariat Nabi Muhammad itu bertahap. Mulai dari pengingkaran sesuatu yang wajib, kafir jelas. Mulai dari yang sunnah, bertahap. Kadang-kadang biasa mengingkari sunnah Nabi. Sudahlah, kalau engkau belum bisa menjalankan sunnah yang selama ini disebut ngajak berbaca pasang tali. Kayak orang mancing, kita kena kailnya, ditarik sama setan pelan. Tinggalkan sunnah dulu. Sunnah Nabi, sunnah. Mulai mengingkari sunnah. Akhirnya perlahan meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan saja masih dianggap beriman. Tapi setelah itu mengatakan, apaan tuh sholat? Kalau orang meninggalkan sholat, lihat dalam madhab kita Imam Syafi'i masih dianggap sebagai seorang yang beriman. Tapi kalau sudah mengingkari sholat, kalau kita belum bisa melaksanakan, katakan dengan hati, aku belum bisa melaksanakan, ya Allah, ampuni aku. Aku ingin bisa melaksanakan, ya Allah, sunnah sekecil apapun. Alangkah indahnya. Sehingga kita semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau tidak, fanaruddah ala adbariha. Lah kalau bertahap mulai dari yang sunnah kita tinggalkan, kemudian pengingkaran kepada sunnah, mengkritiki istilah sunnah apaan untuk Islam kayak begitu, termasuk tisu kering itu. Itu mula-mula orang mengatakan apaan tuh, istinja kok begitu. Akan tapi ternyata hari ini di hotel-hotel mewah itu WC-nya tuh kering, tidak ada air. Tidak tahu caranya macam ada sebagian tempat tuh. Ternyata disiapkan tisu sebanyak-banyaknya. Apa yang pernah dihadirkan Nabi akan diambil oleh orang yang katanya diri adalah paling keren. Nah, kalau seorang orang mulai mengingkari daripada yang sunnah, meninggalkan yang sunnah, kemudian mengingkari, ini martabat. Mestinya kita sunnah kita amalkan. Tapi tidak, ini bertahap. Saya mengatakan, jangan kau lakukan sunnah. Setelah dia biasa meninggalkan sunnah, misalnya minum dengan tangan kanan. Tiba-tiba minum dengan tangan kiri, gara-gara diingatkan saja protes. Diingatkan protes. Padahal hukumnya sudah protes itu yang menjadi dia. Nah, astati ya Rasulullah. Tidak bisa ya Rasulullah. Sombong. Lastata'ta, kau tidak akan bisa. Langsung tangannya mak. Karena bukan masalah memakan dengan tangan kan, bukan masalah kesunnah, masalah ingkar dengan sunnah itu membahayakan sekali. Ingkar dengan sunnah. Kalau kita belum bisa melakukan, katakan aku belum bisa melakukan, selesai. Jangan lalu berkata, wah ini sunnah apaan tuh gitu, ojo sunnah. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna sunnah di sini adalah sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala.
Bukan semua yang dilakukan oleh Nabi harus kita lakukan. Ada makna sunnah Nabi. Sunnah yang pernah dilakukan Nabi itu sunnah Nabi. Tapi yang kami maksud di sini adalah sesuatu yang jika kita lakukan hukumnya adalah mendapatkan pahala. Kalau sunnah Nabi sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, ada yang khusus untuk Nabi, ada yang tidak khusus. Yang tidak khusus bisa kita lakukan. Yang khusus untuk Nabi tidak bisa kita lakukan. Sebab kadang orang makna sunnah ini dicampur aduk. Sunnah yang kami maksud adalah bagi pelakunya mendapatkan pahala. Dimaknai semua yang pernah dilakukan Nabi harus kita lakukan. Sehingga kawin dengan istri satu saja masih berantakan. Wah, sunnah Nabi kawin 4. Sunnah Nabi apa buat ente? Nabi pernah melakukan iya, tapi bagi ente bukan sunnah. Istri satu saja ngajak ngaji gak bisa. Tapi ingat, jangan mengingkari Nabi pernah melakukan itu lalu katakan apaan tuh, awas hati-hati. Mengingkari tentang kasus pernikahan Nabi Muhammad musibah. Seperti yang kami sebutkan tadi, 30 juz hafal Quran langsung menjadi murtad gara-gara pengingkarannya atas pernikahan Nabi dengan Sayyidah Zainab. Menganggap itu adalah pernikahan picik dan naudzubillah dewa, pernikahan picik, pernikahan licik katanya Allah. Nabi Muhammad dibilang begitu. Karena Sayyidah Zainab adalah janda daripada anak angkat Nabi. Sementara anak angkat tidak ada di dalam Islam. Itu adalah pengingkaran kepada syariat Nabi Muhammad menjadikan hati keras. Jadi tadi bertahap dari meninggalkan sunnah, kemudian mengingkari sunnah, kemudian dari meninggalkan wajib sampai mengingkari yang wajib, itulah kafir. Na'udzubillah. Sehingga muncul Islam aneh liberal itu. Keluar dari Islam. Mengingkari tentang kewajiban-kewajiban. Keharaman-keharaman yang sudah jelas pun masih dilakukan. Ya, tadi yang kita sebut homo, seks dan sebagainya. Pernikahan sejenis mutlak haram, tapi dikatakan ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Awas, puncak dari awal pengingkaranmu tadi sampai pada akhirnya mengingkari syariat Nabi Muhammad, murtad. Kafir, keluar dari iman. Kayak tadi menjadikan mengkritiki tentang pelarangan homoseks atau syariat-syariat yang lainnya yang sudah disepakati. Al-ma'lum minad dini bidharurati, seperti puasa, salat, zakat. Keluar dari iman, kafir mereka. Dan itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau imanmu masih ada. Imanmu masih ada. Biarpun engkau masih melakukan kemaksiatan, tapi kamu sadar, aku bermaksiat. Belum bisa melaksanakan kewajiban, tapi sadar, ini kewajiban, tapi aku belum bisa. Belum melakukan sunnah, aku sadar ini sunnah, tapi aku belum mampu. Yang pertama dosa, yang kedua tidak dosa. Tapi ketahuilah akan dijaga, karena ada insyaf di dalam hatinya. Masih ada iman yang benar, maka insya Allah Allah akan ampuni. Kalau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yusyrik billahi, yang menyekutukan Allah. Sebetulnya bukan menuhankan undang-undangnya. Siapa yang buat undang-undang? Yang buat undang-undang manusia, berarti menuhankan manusia itu. Syirik, menyekutukan Allah. Faqad iftara, telah berdusta. Karena apa? Kebenaran hanya dari Allah. Dan milik Allah. Kalau ada yang mengatakan bahasanya ada syariat yang lebih bagus, undang-undang lebih bagus daripada undang-undang Allah, maka dia keluar dari iman. Dia telah berdusta dengan dusta yang sangat